Let me go. It's not gonna cut through the door. No, I don't expect it will. Film diawali dengan Mallory yang ingin pergi menemui adiknya di luar kota dengan mengendarai mobil milik tunangannya. Tujuannya ke sana pun ingin latihan pernikahan yang akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Di saat ia mengisi bensin, adiknya yang bernama Ella pun menelpon dan menanyakan soal latihan pernikahannya nanti. Namun, nampaknya Mallory tidak antusias dengan hal itu, karena ia merasa jengkel kepada calon suaminya yang masih saja mengurus pekerjaan di luar negeri. Padahal, pernikahan mereka sudah tinggal menghitung hari. Kemudian Mallory pun melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan yang cukup sepi, sebab jalanan itu adalah sebuah jalan pintas yang menghubungkan antara 2 kota. Di tengah-tengah perjalanan, mobilnya mengalami kerusakan dan mogok secara tiba-tiba. Mallory pun mengecek dan mengotak-atik mobilnya agar bisa kembali hidup. Namun, nampaknya itu tidak membuahkan hasil. Ketika ia kembali ke mobil dan membuka minuman, tanpa sengaja minuman itu tumpah dan mengotori baju Mallory. Karena hal itu pun, ia mencoba mengganti bajunya di bagasi mobil. Di saat ia sedang mengganti baju, secara mengejutkan, ia dibuat kaget sebab ada seorang pria asing yang menghampirinya dari belakang, dan pria itu bernama Chris. Chris pun meminta maaf kepada Mallory karena telah membuatnya kaget. Sebagai permintaan maaf, Chris pun mencoba memperbaiki mobil Mallory. Tak butuh waktu lama, Chris bisa dengan mudah membuat mobil Mallory kembali hidup lagi. Mallory pun berterima kasih kepada Chris karena berkat bantuannya ia bisa melanjutkan perjalanan. Mallory meminta maaf sebab tidak bisa memberikan tumpangan kepada Chris, lantaran ia belum terlalu percaya kepada orang asing. Di saat Mallory sudah jalan beberapa meter, ia pun tak tega meninggalkan Chris sendiri dan berjalan menyusuri jalan yang sangat sepi. Dengan sangat terpaksa, ia pun memberikan tumpangan kepada Chris sampai ke jalan utama yang tidak terlalu sepi. Kemudian, Mallory pun melanjutkan perjalanan bersama dengan Chris. Lalu, mereka berbincang dan bertanya satu sama lain. Awalnya, pertanyaan Chris seperti orang biasa pada umumnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, pertanyaan Chris pun semakin menjurus ke arah mantap-mantap, yang membuat Mallory merasa jengkel. Sebab dari itu, ia pun marah dan mengusir paksa Chris agar keluar dari mobil. Namun, secara mengejutkan, Chris mendodongkan pisau, lalu meminta kepada Mallory agar melanjutkan perjalanan dan mengikuti Chris ke sebuah motel. Alasan Chris melakukan itu pun dikarenakan ia ingin sekali menggosok Mallory. Where are you taking me? Karena Mallory ketakutan, ia pun dengan sangat terpaksa harus mengikuti kemauan Chris. Dan dari situlah dia mulai tersadar bahwa dia telah memberikan tumpangan kepada orang yang salah. Di saat Chris sedang lengah, Mallory pun menancap gas mobilnya dan berniat menendang keluar Chris secara paksa. Namun, sangat disayangkan sekali. Hal itu malah membuat mobil Mallory terperosok ke dalam jurang hingga membuat mobilnya terbalik. Kecelakaan itu pun membuat kaki Mallory terjepit di antara setir dan jok mobil. Sementara Chris terpental keluar hingga tak sadarkan diri. Dengan sekuat tenaga dan usaha yang sangat keras, Mallory pun mencoba mengeluarkan kakinya. Namun, semakin banyak ia bergerak, malah semakin membuat kaki Mallory terjepit sangat kuat. Karena hal itu, Mallory pun menghentikan percobaannya tersebut dan membalut lukanya dengan baju agar pendarahan terhenti. Tanpa Mallory sadari, ternyata Chris pun tersadar lalu menghampiri dia. Melihat itu, Mallory pun mencoba meraih pisau milik Chris dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, pisau itu sangat jauh dan tak bisa dijangkau oleh Mallory. Lalu, Chris pun dengan wajah jahatnya berkata bahwa semua kejadian ini adalah akibat ulahnya sendiri. Mallory pun memohon agar Chris mau menolongnya. Namun bukannya menolong, Chris malah meninggalkan Mallory sendirian. Mallory yang melihat itu pun tidak kehabisan akal. Dengan sisa tenaga, ia mencoba meminta tolong dan berteriak. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mendengar Mallory, sebab ia berada di bawah jurang yang cukup jauh dari jalan raya. Ditambah lagi, jalan itu jarang dilalui oleh mobil. Di malam hari, terlihat Mallory merasakan kakinya yang membengkak akibat terjepit. Dia pun nampak sedikit putus asa lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kelelahan, dia pun memakai sweaternya
dan menyalakan penghangat mobil agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Siang dan malam pun silih berganti, dan tanpa Mallory sadari, dia sudah 3 hari terjebak di dalam mobil. Di sana pun hanya ada sebotol air yang tinggal sedikit dan sebilah pisau milik Chris. Terlihat jelas wajahnya sudah sedikit pucat lemas, karena selama 3 hari dia cuma meminum air saja. Secara tiba-tiba, dia dikejutkan dengan Chris yang datang menghampirinya. Chris pun berkata kalau ada satu keluarga yang berbaik hati ingin memberinya makanan. Lalu Mallory pun memohon agar Chris memberikan makanan, sebab sudah 3 hari dia tidak memakan apa-apa. Chris pun memberikan Mallory makanan, akan tetapi dengan satu syarat. Ia akan memberinya makanan jika Mallory mau bercerita tentang pengalaman cocok tanamnya saat pertama kali. Dengan sangat terpaksa, Mallory pun menceritakan pengalaman cocok tanamnya. Namun setelah bercerita, bukannya memberi makanan, Chris malah membuangnya dan meninggalkan Mallory. Oh boy. Di saat malam hari, Mallory pun nampaknya sudah sangat lemas karena tidak makan dan minum selama 3 hari. Ketika dia mencari sesuatu untuk dimakan, dia menemukan dompet milik Chris yang di dalamnya ada tanda pengenal milik Chris. Seketika Mallory pun membuat sebuah surat bahwa yang membunuhnya adalah Chris. Mallory juga terlihat sudah sedikit pasrah, hingga akhirnya dia tidak sengaja menemukan korek. Dengan sigap, dia pun menyalakan api untuk menghangatkan dirinya lalu tidur. Belum sempat tidur beberapa menit, Mallory dibuat bangun oleh beberapa tikus yang ada di badannya. Mallory pun membunuh salah satu tikus tersebut, lalu memasaknya untuk kemudian ia makan. Dengan wajah yang mual, Mallory terpaksa memakan tikus tersebut agar ia tidak mati kelaparan. Keesokan paginya, Mallory secara tidak sengaja menemukan HP-nya yang sudah tertimbun oleh tanah. Belum sempat dia menelpon dan meminta bantuan, tiba-tiba Chris datang dan mencoba mengambil HP tersebut. Mallory pun mencoba melawan hingga Chris sedikit tertusuk di bagian perut. Seketika itu juga, Mallory menelpon Ella dan berteriak meminta tolong. Tapi sangat disayangkan sekali, Chris mengambil HP-nya dan langsung menghancurkannya. Tak lama setelah itu, Chris pun memberikan Mallory gergaji dan berkata agar dia menyerah dan memotong kakinya saja, karena tidak akan ada yang akan menyelamatkan Mallory. Awalnya, Mallory pun mencoba untuk memotong kakinya, namun dia pun mengurungkan niat lantaran gergaji tersebut patah. Lalu scene berpindah ke sore hari, di mana Mallory sudah terlihat sangat lemas. Dengan sangat terpaksa, Mallory pun meminum air kencingnya sendiri. Akan tetapi, secara tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Pada awalnya, hal itu membuat Mallory senang karena dia bisa meminum air hujan. Namun dia dibuat takut sebab dia mendengar radio yang mengabarkan bahwa akan ada hujan badai yang bisa menyebabkan banjir. Secara mengejutkan, Mallory pun melihat sebuah lampu mobil dari kejauhan yang membuat dia merasa sedikit senang. Maka dari itu, dia pun langsung berteriak meminta tolong kepada orang tersebut. Tapi sangat disayangkan sekali, orang itu ternyata adalah Chris. Alasan Chris menghampiri Mallory karena ingin memastikan bahwa dia sudah mati atau belum. Awalnya Mallory pura-pura pingsan, hingga pada akhirnya dia berhasil mengambil kunci mobil Chris, lalu membuangnya sejauh mungkin. Chris yang marah akan hal itu pun mencoba untuk membunuh Mallory, sampai-sampai mengundang salah satu polisi yang kebetulan lagi melintas di jalan tersebut. Tapi beruntungnya, Chris berhasil mengelabui polisi tersebut dengan beralasan bahwa aki mobilnya mati. Setelah itu, Chris membuat alasan agar polisi tersebut bisa mengantarnya ke sebuah bengkel. Sementara itu, mobil Mallory pun terangkat karena air hujan dari atas tebing mulai membanjiri hutan. Dengan usaha yang sangat keras dan sisa tenaganya, dia pun berhasil keluar dari mobil karena benturan mobilnya kepada akar pohon membuat kaki Mallory terlepas dari jepitan. Setelah itu, Mallory yang sudah sampai ke tepi hutan berusaha untuk berdiri dan mencari pertolongan. Dengan kaki yang sudah pincang, dia berjalan menyusuri hutan hingga menemukan sebuah rumah yang di dalamnya ada orang berteriak meminta tolong. Awalnya, Mallory merasa ragu mendatangi rumah tersebut. Namun, karena dorongan yang kuat untuk menolong sesama umat manusia, dia pun langsung menghampiri rumah itu dengan penuh ketakutan. Ketika sampai di depan rumah tersebut, dia mengintip dari jendela dan melihat ada Chris yang sedang menyiksa polisi yang tadi sudah menolong Chris sampai membuatnya tewas. Lalu, Mallory pun mencoba untuk masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya Mallory
ketika melihat mayat korban dari kekejaman Chris yang sudah berserakan. Kemudian Mallory pun menghampiri suara meminta tolong tadi, yang ternyata itu adalah seorang perempuan yang diculik oleh Chris di jalanan. Ketika Mallory sedang membebaskan wanita itu, Chris tiba-tiba datang, dan pertengkaran hebat pun tidak bisa dihindari. Awalnya, Mallory kalah dengan Chris, tapi untungnya dengan kepintaran dan usaha kerasnya, Mallory berhasil mengalahkan Chris hingga membuat Chris terjatuh dan terkena jebakannya sendiri. Mallory yang pernah diberikan kesempatan untuk bertahan hidup merasa nggak adil jika dia membunuh Chris. Mallory pun memberikan Chris kesempatan sebagaimana Chris memberikan kesempatan Mallory pada waktu itu. Lalu Mallory juga berkata kepada Chris kalau kali ini Chris menculik orang yang salah. Akhirnya, Mallory pun berhasil bebas bersama wanita yang diculik oleh Chris. Lalu kemudian, film pun tamat.